Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa tidak mudahnya kami mengenal pribadi-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan itu dialami oleh orang-orang Yahudi, bahkan para rasul pun. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, Engkau mencelikkan mata kami, mencelikkan hati kami, supaya kami bisa memahami Allah Tritunggal dalam diri-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan ternyata kita tahu bahwa ajaran Yesus tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sehingga orang-orang Yahudi juga tidak mengerti bagaimana mungkin aku dan Bapa adalah satu. Aku diutus oleh Bapa ke dunia dan kalian tidak percaya. Kalian tidak percaya padaku, tapi juga tidak percaya pada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam perkembangan hidup rohani kita, kalau kita ingin semakin dalam dan semakin maju, maka kita semakin mengenal, memahami, dan terlebih menghayati pribadi Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang setiap hari kita lakukan, kita buat sebelum kita melakukan suatu doa atau pergi kemana-mana dengan membuat tanda salib. Dan kesannya bahwa kita menjalankan itu, melakukan itu hanya sekedar kewajiban. Hanya sekedar peraturan, hanya sekedar semacam basa-basi atau sebagai pembuka saja dari suatu doa. Dan ini disayangkan. Ya, itu yang pertama. Jadi kita perlu sangat, maka kemarin dalam video saya mengajak Anda untuk lebih menyadari tanda salib yang kita buat itu adalah tanda kemenangan, tanda kehadiran, tanda kekuatan dari Allah. Maka saya mengajak Anda untuk sebelum melakukan doa, tangan kita letakkan di dada kiri, ke hati kita. Dengan berkata, dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya menambahkan kata kuasa dan meletakkan tangan kanan di dada kiri untuk menunjukkan bahwa kita melakukan itu jangan sembarangan. Jangan sekedar otomatis, jangan sekedar kewajiban. Jadi tidak bisa otomatis karena kita memanggil nama Allah yang penuh kuasa itu, pencipta alam semesta, yang bernama Bapa, yang penuh kasih, penuh cinta, penuh care dengan peduli dengan kita. Seperti anak yang hilang, dilukiskan Bapa yang hatinya hanya untuk mencinta dan menginginkan kita selamat. Itulah satu-satunya Allah. Hati Allah hanyalah penuh cinta kasih. Hati Allah penuh kasih semata-mata bagi manusia. Nah, itulah Bapa kita. Dan Bapa itulah memberikan kepada kita karena belas kasihannya kepada kita dengan putranya sendiri Yesus sebagai penyelamat, penebus, pembebas dari segala dosa yang membuat kita tidak dapat bersatu dengan Dia dan kembali kepadanya. Dosa yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Dosa yang membuat kita menyingkir dari Tuhan. Dan itulah. Jadi, dalam penghayatan hidup sehari-hari ternyata tidaklah mudah untuk bersatu dekat dengan Allah karena iblis tidak suka, karena kuasa kegelapan tidak suka selalu membuat menjatuh manusia. Kenapa iblis menggoda manusia? Karena dia tahu bahwa dia mengakui Allah sebagai Bapa, sebagai Tuhan, Yesus sebagai anak manusia. Maka ketika berkali-kali, ya, siapakah engkau? Aku tahu siapakah engkau. Engkau anak Allah. Hanya seperti itu. Tapi dia tidak memberikan dirinya kepada Yesus, tidak mau. Ya, mungkin karena gengsi, karena sombong, karena dia lebih tinggi anak manusia ini,
Ya, Yesus ini bagi manusia, bagi iblis. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus itu penyelamat dan penebus kita. Nah, kemudian Roh Kudus membimbing, menuntun, mendengarkan kita supaya kita mengerti, memahami Bapa dan Putra dan kuasa cinta kasih mereka kepada kita. Roh Kudus inilah membuka, mencelikkan mata kita. Dan membimbing kita tidak hanya membuka rahasia tentang Allah, tetapi membimbing, menuntun kita supaya kita taat kepada Yesus dan mendengarkan suara Allah dan suara Yesus, suara Bapa dan Putra. Jadi kalau mau dilihat dalam tanda petik ya, dalam saat sekarang ini adalah masa Roh Kudus, masa di mana Tuhan mau membimbing, menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita kepada Yesus, kepada sang Bapa dan sang Putra. Maka jadi Roh Kudus itulah yang membimbing, membawa kita. Maka perlulah kita selalu mohon, sekali lagi, selalu mohon kepada Tuhan, Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Utuslah Roh Kudusmu, maka semuanya akan dijadikan baru. Jadi Roh Kudus, minta saudara kepada masa Paskah ini. Saya mohon kepada Anda supaya mengulang, jadi rosario yang kita pakai itu, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Harus kita usahakan, perjuangkan. Supaya kita mengalami Roh Kudus itu membuka dan memang kita akan dibuka kalau kita mohon, mata batin kita akan dibuka, rahasia tentang diri kita, tentang siapa kita, siapa Yesus, siapa Bapa itu akan dibuka pelan-pelan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi ya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, buah cinta Bapa dan Putra ini adalah Roh Kudus dan kasih. Semoga Anda dan kita semua di masa Paskah ini mendapatkan, mengalami rahasia, menemukan rahasia terdalam dalam iman kita dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan semakin hidup kita semakin mendalam, semakin kita masuk di dalam misteri Tritunggal Maha Kudus. Sekali lagi ya, semakin kita memiliki greater awareness, higher awareness, kita menyadari Roh Kudus itu. Dan kita tidak pernah menjadi takut. Maka seandainya Anda bisa hari ini, dan saya terus mengulang-ulang meskipun Anda bosan kata-kata saya, tidak apa-apa. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Dan Anda dalam karya, dalam tindakan, dalam hidup akan merasa tenang, merasa damai. Karena selalu didampingi oleh Tuhan. Kita adalah Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betapa ketika hidup kita sadari bahwa kita dibimbing, dituntun oleh Allah dan berada di sekitar kita, maka tidak ada sesuatu pun yang menakutkan. Kemarin dalam satu uraian ada seorang yang menceritakan dalam YouTube, ya, bagaimana kita lihat Daniel itu, ya, ketika di tempat di mana di lapangan, kemudian ada binatang singa, harimau yang ingin menerkam dia. Lalu apa yang dilihat oleh raja? Raja tidak hanya melihat Daniel, tapi melihat orang-orang malaikat-malaikat di sekitar Daniel. Ya. Coba bayangkan. Itu pada zaman dulu. Sehingga raja itu matanya dibuka. Oh, yang kulihat bukan hanya satu, bukan hanya Daniel, tapi beberapa orang ada di sekitar Daniel. Dan siapakah itu malaikat? Dikatakan malaikat agung yang mendampingi Daniel. Jadi Tuhan mendampingi kita lewat malaikat-malaikat juga ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir Firaun, ya, dikejar, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, mereka harus melewati lautan yang hampir tidak mungkin. Tapi apa yang dikatakan oleh para tentara itu? Kita kembali ke Mesir karena kita melawan tentara Allah. The army of God, begitu luar biasa, padahal tidak ada. Coba Anda bayangkan. Tuhan hadir dengan malaikatnya, tentara surgawi begitu luar biasa. Demikian juga dengan Nabi Elisa ketika dikepung oleh tentara kerajaan, begitu banyak, ribuan orang, dan si hambanya ini, begitu banyak orang mau menghancurkan kita, mengejar kita, membunuh kita. Elia mengatakan, jangan takut. Ada begitu banyak
tentara surga yang ada di samping kita. Dan benar. Ya, jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, mari kita menyadari kehadiran Tuhan dengan tentara surgawinya, dengan malaikatnya bersama kita, mendampingi kita. Dan kita bukan hanya malaikat, tetapi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, entah kita mau makan, entah kita mau berdoa, entah kita mau pergi, kita membuat tanda salib dengan meletakkan tangan di dada kiri kita. Di hati kita, Engkau ada di sini. Allah dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Takutkah kita? Dan segala kuasa manapun yang merupakan ciptaan Tuhan di sekitar kita tanpa kita lihat. Ada dunia orang lain yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang baik dan tidak baik. Tapi kita tidak perlu cemas. Bersama Allah, bersama Yesus, semua kuasa akan tunggang langgang. Karena Yesus dan bahkan para malaikatnya di sekitar kita. Semoga kata-kata Yesus ini menguatkan kita. Aku dan Bapa adalah satu. Aku, Bapa, dan Putra adalah satu. Dan itu ada dalam diri Anda, dalam diri saya. Tuhan memberkati Anda. Jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Bahkan terhadap segala sesuatu, hal-hal ekonomis, ya, juga dengan tentu saja dengan pandemi, tentu saja kita tidak boleh sembrono, tetap ya dengan penuh perhatian, dengan penuh sukacita, dengan penuh protokol kesehatan harus kita jaga. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Tuhan memberkati Anda. Dan semoga Allah Tritunggal mendampingi Anda, menguatkan Anda, dan meneguhkan Anda untuk tidak pernah takut. Fear not. Tuhan berkatilah anak-anakmu ini yang mendengarkan sabda putramu sendiri. Berkat Tuhan dalam nama Bapa,